Saudara-saudari, minggu ini secara tradisionalnya dipanggil Minggu Palma. Jadi beritahu kiri kanan Anda, berikanlah dia salam, selamat Minggu Palma. Kebiasaan kita dalam Minggu Palma ialah pada akhir kebaktian kita memberikan Anda salib dalam bentuk daun, ya. Jadi tujuannya supaya saya dan saudara-saudari kita melihat salib itu, kita mengingat akan apa yang telah Yesus lakukan di sana. Kita menerima daun salib itu bukan kerana ia menjadi satu jimat atau lebih berkuasa, tapi ia adalah satu, bila kita lihat salib, kita lihat penderitaan Yesus Kristus. Bila kita lihat salib, kita melihat kemenangan. Bila kita lihat salib, kita ingat penebusan. Kita lihat salib, kita yakin oleh kerana karya Yesus, saya dan saudara-saudari, kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudari, bila kita mengingati Minggu Palma, kita mengingati bahawa Yesus dialu-alukan, ataupun dalam bahasa Indonesianya dielu-elukan masuk ke kota Yerusalem. Bila Yesus masuk kota Yerusalem, orang ramai menghamparkan jubah mereka di atas jalan di mana Yesus melalui di atasnya, dan orang memuji-muji Yesus pada waktu itu, ya. Jadi yang anehnya di sana bukan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh hero pada zaman Romawi, sebab Yesus masuk ke kota Yerusalem bukan dengan cara seorang pahlawan ataupun seorang prajurit yang menang dari peperangan dan membawa kemenangan masuk ke kota. Dan biasanya dalam zaman itu prajurit-prajurit ataupun hero, mereka akan masuk ke kota menunggang kuda dengan segala kemegahan. Tetapi Yesus, saudara-saudari dan saya juga tahu bahawa Yesus sebaliknya, dia tidak memilih kuda, tetapi apa yang dia pakai? Keldai, bukan? Ya, dia memilih untuk tidak menonjol karena bukan itu maksudnya. Karena bagi setengah ataupun mungkin semua orang Yahudi mengharapkan raja yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membebaskan mereka daripada jajahan takluk Empire Romawi, yang mana sampai sekarang orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias, ya. Tetapi bagi kita, kita tahu Yesuslah Mesias. Dia masuk karena ke kota Yerusalem dengan satu misi. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap di sana, dia akan dihadapkan ke majlis agama, bahkan dia dihadapkan ke Pontius Pilatus, bahkan dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Saudara-saudari, bila kita ingat semua ini dalam Minggu Palma, kita mau fokus kepada satu perkara yang mana itu menjadi tajuk khotbah pada pagi hari ini, yaitu Yesus merendahkan diri. Sekali lagi dengan hormat, beritahu kiri kanan Anda, Yesus merendahkan diri. Di dalam Filipi, bab yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, di sana Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di kota Filipi. Kota Filipi ini tempat orang yang bekas prajurit-prajurit Romawi. Kemudian mereka ambil penempatan di sana dan menetap di sana, ya. Dan memanglah ada penduduk lokalnya di sana. Tetapi gereja di sana mulai berkembang, dan pada suatu waktu Paulus menulis untuk menasihatkan orang-orang percaya di kota Filipi. Saudara-saudari, bila Paulus menulis sesuatu, sudah tentu dia ada tujuan tertentu apa yang dia hendak sampaikan kepada jemaat itu. Dengan kata lain, kalau saudara-saudari ingin menyampaikan sesuatu, memanglah kita akan menulis sesuatu sesuai dengan apa yang kita hendak sampaikan. Paulus menulis sesuatu kepada orang Kristian di Filipi kerana dia ingin menasihatkan orang Kristian di sana,
Karena barangkali dia mendengar cara hidup ataupun apa yang sedang terjadi dalam kalangan orang-orang percaya di kota Filipi. Jadi kalau kita melihat pada awal bab yang kedua ini, Paulus dia memberitahu orang-orang percaya di sana supaya mereka hidup sehati sefikir. Boleh jadi kalau dalam komuniti yang seperti itu, entah mereka ingin membanggakan diri, menganggap yang lain kurang penting, atau menganggap dirinya lebih penting, ya, atau juga mencari pujian dalam kalangan jemaat, ya. Sebab itu adalah antara isi tulisan Paulus. Dan biasanya Paulus menulis karena dia mau menyampaikan sesuatu yang kemudiannya membetulkan cara hidup jemaat itu sendiri. Dan di dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat-ayat sebelum dari ayat yang kelima ini, Paulus memberitahu mereka jangan tiap-tiap orang perhatikan kepentingannya sendiri, tetapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Ayat yang ketiga, dia memberitahu hendaklah tiap orang rendah hati, anggaplah yang lain lebih penting, lebih utama daripada dirimu sendiri. Paulus memberitahu janganlah kamu cari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Jadi dari kata-kata Paulus itu mengandungi maksud yang tersirat, barangkali itulah yang terjadi sebenar dalam gereja di Filipi. Yang mana besar kemungkinan hal sedemikian juga boleh terjadi pada gereja dalam zaman modern ini. Ya. Jadi message yang pernah disampaikan, firman Tuhan yang pernah disampaikan pada zaman dahulu melalui Paulus kepada orang percaya di Filipi, message ataupun firman yang sama juga masih relevan untuk saya dan saudara-saudari untuk kita beri perhatian bersama-sama. Ya, Paulus katakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam kita hidup bergereja, kita menyembah Tuhan di bawah bumbung yang sama, dalam bangunan konkret yang sama, tetapi karena kita ini berbeza, masing-masing ada cara berfikir tertentu, ada pendapat ataupun pandangan tertentu, dan bila kita bergabung bersama-sama, kadangkala ada perbezaan-perbezaan yang barangkali sukar kita terima. Dalam gereja kita misalnya, kita ada jemaat yang berbahasa Inggris, berbahasa Cina, berbahasa Malaysia, bahkan berbahasa Filipino. Dalam keempat sidang jemaah yang pelbagai bahasa ini, kadangkala bila kita bergabung bersama-sama, kita barangkali merasa ketidakselesaan karena barangkali bahasa, mungkin juga budaya, ataupun mungkin juga karena penampilan diri, merasa lebih rendah daripada yang lain. Tetapi firman Tuhan memberitahu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saudara-saudari, sementara kita membaca firman Tuhan, jangan abaikan kata-kata itu. Kita dalam gereja Tuhan, kita juga dipanggil hidup kita bersama-sama. Ataupun di dalam keluarga masing-masing atau dalam kelompok masyarakat Anda masing-masing juga boleh dikategorikan dalam hidupmu bersama, atau dalam konteks rakan kerja juga kita boleh katakan hidupmu bersama-sama. Sebab barangkali dalam gereja di Filipi mungkin ada yang menganggap yang lain kurang penting, ada yang mencari puji-pujian, dan kalau tidak dapat puji-pujian daripada orang itu, dia tidak mau mengiktirafkan orang itu di dalam hidupnya. Saudara-saudari, kalau gereja Tuhan terus-menerus dalam keadaan seperti itu,
bagaimanakah kita boleh berfungsi sebagai tubuh Kristus. Sebab kalau masing-masing memikirkan dia lebih penting daripada yang lain, itu seolah-olah keadaannya digambarkan seperti ini. Kaki berkata, aku tidak perlukan tangan, tanpa tangan saya pun boleh berjalan. Ya, padahal kita adalah satu tubuh. Saudara-saudari, dalam firman Tuhan pada hari ini, Paulus menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang paling tepat dicontohi. Sebab kalau bagi Paulus dia menggunakan kata, mari kita pandang para rasul, mari kita pandang murid Yesus, mari kita pandang pemimpin-pemimpin agama, ataupun mungkin kita pandang orang-orang tertentu sebagai contoh. Saya pikir masih kurang sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna, dan contoh yang terbaik yang boleh kita teladani ialah Yesus Kristus, dan dalam konteks ini dalam hal Yesus merendahkan diri. Ya. Jadi mari kita perhatikan ayat 6, ayat 7, ayat 8 sebagai kata-kata kunci untuk kita bersama-sama mengupas tema kecil ini, Yesus merendahkan diri. Jadi yang pertama, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sementara Paulus coba memberitahu orang-orang percaya di kota Filipi supaya mereka dalam hidup mereka bersama-sama, seharusnya kita boleh menerima satu sama lain. Barangkali dalam hidup kita bersama ada yang pangkatnya lebih tinggi, ada yang kedudukannya lebih tinggi secara ekonomi, secara keuangan, barangkali dia lebih bagus dari yang lain. Barangkali saudari juga relevan pada zaman hari ini dalam gereja kita ada pelbagai orang dalam tingkat pendidikan tertentu, dalam pekerjaan profesion yang masing-masing. Tetapi di dalam rumah Tuhan, dalam hidup kita bersama-sama, kalau semua itu terlalu dipertahankan, sukar kita bergaul dengan orang. Sukar kita mau melayani. Sukar kita mau menerima pandangan orang lain. Sukar untuk kita bersahabat kalau kita selalu mempertahankan, saya ini ada kedudukan, saya ini jauh lebih baik daripada engkau, saya ini lebih mampu dan sebagainya. Paulus memberi contoh Yesus sebagai contoh terbaik yang patut diteladani. Yesus walaupun dia dikatakan dalam ayat yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah, saudara-saudari dan saya pun tahu bahwa Yesuslah Allah. Injil Yohanes pun sudah menyatakan dengan jelas firman yang menjadi manusia. Pada mulanya ialah firman, dan firman itu ialah Allah. Dalam kitab Filipi juga berkata bahwa Allah di dalam pribadi Yesus, Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus itu Allah, saudari. Yesus itu pencipta langit dan bumi. Kalau kita mengerti firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus yang juga adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan sama dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dalam usahanya atau misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia, untuk melayani manusia, untuk melayani keperluan terbesar manusia, itu penyelamatan. Yesus tidak mau mempertahankan dirinya, dia turun ke dunia. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu yang harus dipertahankan demi mengasihi saya dan saudara-saudari, demi untuk menjadi korban penghapus dosa.
Yesus masuk ke Yerusalem walaupun dia sudah memberitahu lebih awal bagaimana dia akan mati kepada para muridnya. Yesus memberitahu sebelum dia mati, dia sudah memberitahu kepada murid-muridnya. Sehingga ada salah seorang muridnya menarik Yesus, "Jangan Yesus." Dan Yesus menegurnya, yaitu Petrus, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dari Allah, tapi dari iblis." Saudara-saudari, demi mengasihi, demi untuk melayani keperluan terbesar kita, yaitu penyelamatan, Yesus tidak mempertahankan dirinya. Tidak mempertahankan apa yang menjadi haknya. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Seseorang sukar untuk menjadi pelayan dalam rumah Tuhan kepada yang lain kalau dia selalu mempertahankan kedudukan dan menjaga image-nya. Kita tidak boleh dapat melayani satu dengan yang lain. Ya. Ketika saya dipanggil di satu gereja, karena pada 2 hari sebelum, 1 hari atau 2 hari sebelum kebaktian Ahad, Kenan Arun dia panggil saya untuk mengajar sekali lagi latihan pemimpin sel. Dan apa yang terjadi, saudari, saya mengajar latihan pemimpin sel di gereja itu, dan pada hari Ahad, Kenan Arun memberi saya satu ruang untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja itu. Dan bila saya masuk ke gereja itu, saudari, orang yang menjadi penyambut tetamu ialah seorang pegawai polis, ya, yang berpangkat. Tetapi di dalam gereja dia menyambut jemaat, mengalu-alukan jemaat, memegang buletin gereja, "Selamat pagi, shalom." Ya. Saya rasa kalau dia terlalu mempertahankan apa yang ada miliknya, dia tidak akan melakukan itu. Jadi ciri-ciri orang yang suka mempertahankan image dirinya, kedudukannya, kuasanya, dia jenis dengan penuh hormat orang yang minta dilayani tetapi tidak pernah mau melayani. Dia menuntut banyak tetapi terlibat di dalamnya tidak. Hari ini kita ada AGM ataupun mesyuarat agung tahunan. Kadangkala apa yang din ataupun dekan kita sampaikan, kalau ada orang mau mencadangkan sesuatu, jangan hanya mencadangkan, tetapi melakukannya bersama-sama. Baik untuk mencadangkan, tetapi kalau kita mencadangkan dan meninggalkannya dan minta orang lain buat, ya, saya pikir itu kurang wajar dilakukan. Bila kita mencadangkan sesuatu kepada kepimpinan kita, dengan penuh hormat, mari sama-sama melakukannya. Ya. Saya mengikuti khotbah minggu lalu, walaupun saya khotbah di 7,5 Filipino, dan saya tidak dapat dengar khotbah Din di tempat ini Ahad yang lalu, tetapi saya ikuti melalui YouTube. Ya, Din mencabar mengenai PCC, ya, yang akan dipilih. Dengan segala hormatnya, baik PCC ataupun pemimpin-pemimpin, ataupun pribadi-pribadi, kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, panggilan yang sama, jangan mempertahankan kedudukanmu, kesetaraanmu dengan pegawai-pegawai, dengan kedudukan yang lebih tinggi dan merasa kita lebih penting dalam sidang itu berbanding pribadi-pribadi yang lain. Sebab ini adalah satu message yang relevan untuk gereja pada hari ini. Supaya selalu kita diingatkan merendahkan hati. Ya. Teladan daripada Tuhan Yesus, Yesus mengajar, dia datang bukan untuk dilayani. Tapi apa yang Yesus buat? Yesus melayani. Saudara-saudari, saya dapat membayangkan dramanya seperti ini.
kalaulah saya antara murid-murid Yesus, tiba-tiba Yesus, saya tidak tahu macam mana menggambarkannya, tetapi saya menggambarkannya mungkin Yesus mengambil besin, ya, Yesus mengambil besin, ada air lah dalamnya, dan membasuh kaki muridnya. Dan kalau saya adalah salah satu daripada murid itu, perasaan saya ialah, inilah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Dia ini yang menjadikan segala sesuatu, dia yang memberikan kehidupan, namun dia dalam pribadi manusia, Yesus Kristus, dia mencuci kaki saya. Saudara-saudari, kalau Yesus boleh merendahkan dirinya, dia pencipta langit dan bumi, dia pemilik kehidupan. Adakah dengan segala hormatnya, dalam kalangan kita di sini, kedudukan kita lebih tinggi daripada Yesus? Apakah sukar untuk kita merendahkan diri dan hidup kita bersama dalam jemaat Tuhan untuk, kalau kita ikut ayat 1 sampai ayat yang keempat, sehati sefikir. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi anggaplah kita ini ada orang yang lebih penting dan kita saling menghormati. Ya. Contoh yang kedua dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, mengosongkan dirinya. Yesus, dia tidak mempertahankan, saya Allah, masa saya cuci kaki kamu? Kan? Saya pencipta langit dan bumi, masa saya mau mati di atas kayu salib? Saya boleh hapuskan manusia dan saya boleh cipta lagi manusia. Boleh, Allah boleh lakukannya sebab Allah Maha Kuasa. Tetapi bukanlah maksud Allah mencipta manusia supaya manusia binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Allah tidak mau saya dan saudari binasa, karena Allah mengasihi kita. Jadi Allah peduli kepada kita. Ya. Maka Allah merendahkan dirinya, dia tidak mempertahankan, saya Allah, saya yang jadikan manusia, saya yang cipta manusia, bumi ini saya ciptakan. Tapi Allah tidak mempertahankan semuanya itu, karena misinya menjadi korban penghapus dosa manusia. Maka yang kedua dalam ayat yang ketujuh, mengosongkan dirinya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita bermain kata sebentar, saudari. Kalaulah kita ada peluang untuk hidup lagi, apa yang kira-kira kita pilih? Kamu lahir jadi dalam keluarga bangsawan atau menjadi keluarga hamba abdi? Kamu jadi dalam garis keturunan orang-orang terkenal, atau kita mau jadi orang yang terendah dalam masyarakat? Saudari, kalaulah ada pilihan seperti itu, mungkin beberapa atau semua akan memilih, saya mau lahir dalam keluarga kaya, dalam keluarga yang berstatus terkenal dan sebagainya. Tidak ada yang memilih untuk memiliki taraf hidup yang terendah. Karena kecenderungan kita mau ada kedudukan. Kita mau dilihat sebagai orang penting. Tetapi Yesus, Allah yang menjadi manusia, dia tidak memilih lahir di istana-istana. Dia tidak memilih lahir dalam keadaan yang lebih istimewa daripada orang lain. Tetapi dalam Alkitab,
dia memilih mengambil rupa seorang hamba. Sekali lagi saudara-saudari, Yesus ini ialah Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi. Tapi Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang menjadikan kita, bila dia memilih datang ke dunia, dia ambil rupa seorang hamba. Dan saudara-saudari pun tahu bahwa Yesus lahir bukan di QE ya. Yesus lahir di mungkin pasca pandemik ini membuatkan kita lupa Alkitab. Yesus lahir di puji Tuhan, haleluya. Kan? Dan Yesus memilih hidup rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri juga bercakap dia menyangkal haknya. Ya. Mengosongkan diri. Sebab selagi kita rasa ada hak itu, kita akan selalu mau cakap. Tapi kalau kita kosongkan diri, tidak ada sesuatu lagi yang kita boleh perkatakan. Kalau kita kosongkan diri, mudah untuk kita belajar, mudah untuk kita ditegur, mudah untuk kita melayani, mendekati orang. Sebab di dalam hati kita, kita tidak ada sesuatu yang kita mau cabar. Tetapi selagi kita selalu mempertahankan siapa diri kita, kelebihan kita, kepandaian kita, kedudukan kita, semua ini memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, maka bila ada sesuatu dalam gereja, sukar untuk kita hidup bersama-sama, untuk setuju dengan pendapat orang lain, untuk bertoleransi misalnya, sukar. Apalagi kalau dipanggil untuk bersama-sama melayani Tuhan, sukar. Sebab kita dipenuhi dengan siapa kita. Kita dipenuhi dengan hak-hak yang kita fikir kita boleh cabar kalau orang minta kita lakukan sesuatu. Di dalam kebanyakan gereja, saudari, tahun ini adalah, jika izin Tuhan, saya mau mengambil Sabat. Dan jika izin Tuhan, saya ambil cuti sabbatical bulan 6 sampai bulan 7. 2 bulan saya ambil cuti sabbatical. Dan saya mau merayakan 20 tahun saya melayani Tuhan sepenuh masa. Ya. Dalam tempo pelayanan seperti itu, saya pergi ke banyak gereja. Dan apa yang mengagumi saya, di gereja-gereja yang lain saya lihat baik wardennya, baik jemaatnya, yang pelbagai jawatan dalam kerajaan atau dalam swasta, sapu gereja, mop gereja, bukan mop gereja lah, mop lantai ya, susun kerusi, angkat meja, sampai kadang-kala saya kata, macam rasa bersalah lihat jemaat Tuhan, sebab kalau di pejabat mereka dipanggil tuan, begitu. Tapi dalam gereja mereka tidak kisah, kerana mereka okey bah angkat kerusi. Biasanya kita dalam gereja kita susun setiap kerusi 10 tingkat. Dan saya lihat waktu di gereja tertentu, warden jemaat yang angkat jemaat, antar jemaat, melayani dalam, ada kerja-kerja yang orang lain tidak mau pegang tapi dia lakukan. Selagi kita tidak kosongkan apa yang memenuhi fikiran, tuntutan kita, standard kita, sukar kita untuk buat itu. Tetapi yang kita boleh buat ialah mengarahkan, mencadangkan, tetapi terlibat di dalamnya tidak pernah. Tapi Yesus, dia kosongkan dirinya. Dari kemuliaan kepada kehinaan, dari syurga turun ke bumi.
Dia mengosongkan dirinya. Terus dari rupa seorang hamba juga berkenaan dia rela menjadi orang biasa. Sama dengan nilai yang dipandang oleh masyarakat pada waktu itu, orang yang tidak ada pengaruh apa-apa. Lebih bagus kita memilih untuk mengosongkan diri dalam melayani Tuhan daripada kalau Tuhan mengosongkan kita. Sakit, saudari. Sakit. Ayub dalam penderitaannya, dia mengalami sampai level kosong. Kalau sudah kosong, masihkah kita mau melayani sesuatu? Masihkah kita mau melayani Tuhan? Saya teringat khotbah terakhir mendiang Bishop Albert Woon. Kalau kita sudah kosong, kesehatan kita kosong, kita tahu bahwa kita tidak lama mau hidup lagi, banyak yang sudah hilang, masihkah kita mau melayani Tuhan? Atau sekarang saya Reverend Hillary. Kalau ini dihilangkan, saudari, masihkah saya mau melayani Tuhan? Saudara-saudari panggil saya Padri, saudara-saudari panggil saya Reverend. Kamu tahu apa maksud ini? Macam ada Dr. Judy saya lihat tadi. Dog collar. Ini, kami ini seperti, bukanlah seperti macam gambaran sajalah. Dog collar ini, kalau kamu lihat itu anjing kan, ada collar dia kan. Kami terikat dengan Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami belajar merendahkan hati. Walaupun orang tuduh kami salah, orang tidak suka kami, orang cuba fitnah kami, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk melawan orang lain. Kita belajar untuk kosongkan diri. Tidak mempertahankan. Demi orang itu diselamatkan. Jadi saudari, kita belajar, kalau kita ikuti mesyuarat pemimpin, kalau kita ikuti mesyuarat-mesyuarat tertentu, kalau hati, fikiran kita dipenuhi dengan hak kita, kebebasan kita bersuara, memang itu bagus. Tapi kalau ia melampaui dan tidak terkawal dengan baik, bersama bukan lagi, tetapi ayat yang ke-8, Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya. Yesus mengosongkan dirinya, tapi tidak sempurna kalau setengah jalan. Sama juga hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, penyelia, ahli PCC, kalau mulanya kita komitmen, oke, saya rela melayani. Saya kosongkan diri saya, tidak menuntut hak-hak, tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Tapi kalau setengah jalan, tidak taat sampai akhirnya, juga sia-sia. Yesus, dia tidak mempertahankan dirinya, dia mengosongkan dirinya demi misinya mati di atas kayu salib demi penyelamatan manusia. Dan untuk itu dia taat sampai mati. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Saudara-saudari, satu tanggapan pada zaman itu, orang yang mati di atas kayu salib juga dianggap penjenayah, yaitu orang-orang yang pemberontak, yang mau melawan kerajaan, sebab dalam kebiasaan kerajaan Romawi ketika itu, salib ialah hukuman untuk pemberontak-pemberontak, untuk penjenayah, supaya jangan ada orang memberontak atau mencabar pemerintahan Rom. Dan inilah kesudahannya kalau kamu mau memberontak atau melakukan jenayah dalam zaman pemerintahan Romawi, yaitu salib. Kalau zaman Romawi, mereka pakai kerusi elektrik, kalaulah ada elektrik pada waktu itu. Mungkin hari ini kita tidak melihat salib di gereja, tetapi kita lihat kerusi elektrik. Atau kalau zaman Empire Rome ketika itu, mereka menghukum penjenayah menggunakan tali gantung. Mungkin hari ini saudara-saudari yang pakai rantai yang ada buahnya salib, mungkin bukan salib tetapi bentuk tali gantung. Ya. Tetapi pada zaman itu, cara kerajaan Romawi menghukum penjenayah melalui salib. Jadi bila orang digantung di kayu salib, orang akan lihat, nah itulah kau, jahat. Jadi itu bercakap mengenai kehinaan. Yesus penuh kemuliaan tapi turun ke dunia dipandang hina, saudari. Dipandang hina. Disalah mengerti. Dia menderita, dia dihina, tapi tujuannya ialah untuk memenangkan jiwa kita melalui karyanya di atas kayu salib. Yesus taat sampai mati. Jadi bagi kita yang sudah memilih melayani Tuhan, saya tahu di tempat kerja Anda orang menghormati Anda, ataupun di tempat-tempat tertentu dalam masyarakat Anda menghormati Anda. Ya. Kita yang menyambut tetamu, kita yang mengira wang, kita main yang alat musik, kamu ada penghormatan tertentu masing-masing. Ya, kamu tidak mempertahankan, di tempat kerja orang panggil saya tuan baik ini. Ya. Tetapi kamu tidak mempertahankan itu, kamu memilih untuk melayani Tuhan, yang mana sangat bagus. Dan panggilan kita hari ini taat sampai kesudahannya. Jangan melayani Tuhan, Reverend kalau aku kawin, aku berhenti sudah melayani Tuhan. Jadi padri pun cakap sama kau, oke, kalau begitu aku tidak mau kasih kawin kau lah. Kan? Sambil kita main-main saudari, ya. Taat sampai mati. Untuk dapat melayani keperluan terbesar manusia, yaitu penyelamatan, Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia demi melaksanakan misinya. Dia tidak mempertahankan siapa dirinya yang sebenar, sebaliknya mengosongkan dirinya, taat sampai mati. Dari surga turun ke bumi, dari kemuliaan kepada kehinaan, dari hidup kepada salib, dari kematian kepada kebangkitan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hari ini saudari, apakah yang membuatkan kita sukar menerima satu dengan yang lain? Dalam hidup kita bersama-sama dalam bergereja. Apakah yang membuatkan kita sukar untuk melayani? Apakah kita terlalu mempertahankan siapa saya? Bolehkah kita berusaha mengosongkan diri dan terlibat bersama-sama? Taat dalam panggilan Tuhan, sementara kita hidup bersama sebagai umat Tuhan.